Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalangan pelajar, terutama kalangan santri, tentu sudah tidak asing lagi dengan kitab Al-Jurumiyah. Ya, kitab fenomenal yang menjadi kitab wajib atau standar hampir di seluruh pondok pesantren di Nusantara. Kitab ini begitu fenomenal karena isinya yang ringkas dan padat, serta sangat mudah dipahami, terutama oleh pelajar ilmu nahwu yang masih pemula. Kitab yang penjelasannya diawali dengan bab kalam dan diakhiri dengan bab makhfudatil asma' ini akan membawa pembacanya kepada nuansa belajar yang menyenangkan. Dalam kitab ini kita akan diperkenalkan dengan sosok Zaid yang misterius. Sebagai kitab yang fenomenal dan menjadi rujukan pesantren-pesantren di Nusantara, bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam di dunia, ternyata masih ada fakta yang menimbulkan tanda tanya. Para pelajar atau para santri, khususnya di Indonesia, kebanyakan hanya mengenal nama kitab Al-Jurumiyah saja, tapi kurang begitu mengenal sosok penulis kitab legendaris ini. Karena kebanyakan pengajar atau para ustadz jarang sekali membahas atau menyampaikan sejarah sosok penulis kitab ini, mulai dari kapan penulisnya dan bagaimana kisahnya sehingga kitab ini begitu masyhur. Padahal mengenal sosok penulis sebuah kitab atau buku dan mengirimkan doa kepada mereka merupakan salah satu wasilah keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah ringkas sosok penulis kitab Al-Jurumiyah dan seputar kitab Al-Jurumiyah yang dikarangnya. Kitab Al-Jurumiyah atau biasa disebut kitab Jurumiyah merupakan sebuah kitab yang berisi kaidah-kaidah dasar dalam ilmu nahwu. Judul lengkap kitab ini adalah Muqaddimah Al-Ajurumiyah fi Mabadi' Ilmi Al-Arabiyah. Dinamakan Muqaddimah karena kitab ini berbentuk prosa, bukan berbentuk nazom. Juga, kitab ini merupakan pengantar untuk dapat mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi lainnya. Karena bentuknya yang ringkas dan padat, kitab ini mendapat banyak perhatian dari para ulama dunia, juga ulama Indonesia. Mereka memberikan syarah, mutammimah, juga nazom dari kitab ini. Di Indonesia sendiri, ada beberapa ulama yang menulis syarah atau nazom dari kitab ini. Di antaranya, Syekh Ahmad Al-Fatani dengan karyanya Nazm As-Simar Asy-Syahiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani Syarah Al-Ajurumiyah, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Tarjamah Matan Al-Jurumiyah, Haji Muhammad Maksum Tashwiqul Khullan ala Syarhi Al-Ajurumiyah. Kitab fenomenal ini ditulis oleh Imam As-Sanhazi, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhazi, yang masyhur dengan julukan Ibnu Ajurum. Ajurum sendiri merupakan bahasa barbar yang artinya Al-Faqir As-Sufi, sebagaimana orang-orang pada waktu itu mengenal beliau sebagai sosok yang meninggalkan kemewahan. Syekh Ibnu Ajurum lahir di kota Fez, Maroko pada tahun 672 Hijriah atau tahun 1273 Masehi. Beliau wafat di kota Fez juga pada hari Senin 20 Safar 723 Hijriah dalam usia 51 tahun. Dalam sejarah hidupnya, Syekh Ibnu Ajurum mengawali proses ilmiahnya di kota kelahirannya. Setelah itu beliau mengembara menuntut ilmu ke kota Mekah dan juga Mesir. Di antara guru-guru beliau yang masyhur adalah Syekh Abu Hayyan, Imam Ibnu Qassab,
Syekh Muhammad bin Abdurrahman, juga Syekh Abdul Malik ibnu Musa Abu Marwan. Ibnu Azrum dikenal sebagai ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fiqih, sastra, matematika, kaligrafi, juga ilmu tajwid. Sebagai seorang yang alim, beliau juga telah menulis beberapa kitab, di antaranya Faraidul Ma'ani, Arzuzatul Bari, Fi Asli Muqri Imam Nafi', Ulfatul Wasli, Raudu Al-Manafi', Al-Istidrak ala Hadiyatil Murtab, Tafsir fi Nazmi At-Taysir, juga kitab Muqaddimah Al-Azrumiyah. Namun, dari berbagai kitab yang beliau tulis tersebut, kitab Al-Zurmiyah lah yang paling fenomenal. Kitab Al-Zurmiyah beliau tulis sekitar tahun 719 Hijriah, 4 tahun sebelum beliau wafat. Penulisannya dilakukan di hadapan Ka'bah yang mulia. Ada kisah yang sangat menarik dari penulisan kitab Al-Zurmiyah ini, sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab. Dikisahkan bahwa setelah selesai merampungkan kitab ini, beliau melemparkannya ke laut sembari berujar, "In kana khalisan lillahi ta'ala fala yabullu." Jika dalam menulis kitab ini saya ikhlas karena Allah, maka ia tidak akan basah. Dan hal itu pun terjadi. Kitab tersebut tetap utuh walaupun telah dilemparkan ke laut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau menenggelamkan kitab itu ke air mengalir sambil berujar, "Jurumiyah, Jurumiyah, mengalirlah wahai air." Dengan maksud jika kitab itu ditulis dengan ikhlas, maka kitab itu akan tetap utuh, dan jika tidak, ia akan mengalir bersama aliran air tersebut. Dan luar biasanya, kitab itu tetap utuh dan bertahan, sehingga kita sampai sekarang ini masih bisa mencicipi kemanfaatan dan keberkahannya. Begitulah keikhlasan para ulama terdahulu yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama yang khalisul lillah, terutama dari Syekh Ibnu Az-Zurum sendiri.